Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh mahasiswa pendidikan kimia kelas 2A. Saya Gifar Alfarabi Fauzi sebagai moderator dari kelompok 8 akan mempresentasikan praktikum koloid pada santan dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Anda Cucu Jenab Subarkah MPD dan Ibu Sari MPD. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada Fajar Sabit Somantri dengan NIM 121208035, kemudian ada Febi Yuniesa Nur Wahnov Akila dengan NIM 121208037, dan saya sendiri Gifar Alfarabi Fauzi dengan NIM 12120800039. Adapun bahasan yang akan kita paparkan hari ini adalah rumusan masalah atau tujuan, landasan teori, kemudian alat dan bahan, prosedur percobaan, variabel-variabel yang diteliti, kemudian pembahasan disertai dokumentasi dan deskripsi serta kesimpulan. Selanjutnya tujuan percobaan akan dijelaskan oleh rekan saya Fajar. Kepada Fajar disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya tujuan percobaan koloid pada santan. Yang pertama ialah mengetahui sistem koloid dan jenis-jenis koloid. Yang kedua adalah mengetahui proses pembuatan santan sebagai aplikasi koloid. Yang ketiga adalah mengetahui fase pendispersi dan fase terdispersi pada santan. Landasan teori. Prinsip dasar yang membedakan bentuk campuran dengan campuran lainnya ialah ukuran partikel. Berdasarkan ukuran partikel suatu zat, campuran dibagi menjadi tiga dalam bentuk umum, yaitu suspensi, koloid, dan larutan. Pada praktikum kali ini, lebih mendalam menjelaskan terkait dengan koloid. Koloid merupakan partikel tertentu yang sangat kecil namun ukurannya lebih besar daripada molekul, atom, ion, koloid, dan koloid memiliki kedudukan yang terletak di antara larutan dan suspensi. Secara makroskopis, koloid terlihat homogen, namun secara mikroskopis, koloid bersifat heterogen. Contohnya ialah santan dan susu. Sistem koloid merupakan suatu bentuk campuran dua atau lebih zat yang sifatnya homogen atau sama, namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar dengan rentang 1-100 nanometer. Oleh karena itu, terkena efek Tyndall. Koloid yang sifatnya homogen menyebabkan partikel terdispersi tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi atau gaya lain yang dikenakan kepadanya, sehingga tidak terjadi pengendapan. Koloid merupakan suatu sistem campuran atau metastabil atau seakan-akan stabil namun memisah pada waktu tertentu, sehingga berbeda dengan larutan yang bersifat stabil. Sistem koloid dari zat cair terdispersi dalam zat cair lain disebut emulsi. Koloid memiliki jenis yang berbeda sebagai berikut. A. Aerosol, yaitu sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdispersi dalam gas. B. Sol, sistem koloid dari partikel-partikel padat yang terdispersi dalam zat cair disebut solka. C. Emulsi, sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair disebut emulsi. D. Buih, sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair disebut buih. E. Gel, koloid yang setengah kaku atau antara padat dan cair disebut gel. Sumber Kenan 1984. Selanjutnya ada alat dan bahan. Di sini pada praktikum kali ini digunakan saringan santan dengan jumlah 1, sendok jumlah 1, wadah jumlah 2, gelas jumlah 1, kompor jumlah 1, panci jumlah 1, dan untuk bahan digunakan kelapa parut dan air hangat. Di sini terdapat juga dokumentasi dari alat dan bahan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk prosedur percobaan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Prosedur percobaan dari sistem koloid pada santan ini, yang pertama, siapkan alat dan bahan yang digunakan. Alat yang digunakan itu ada gelas, alat saring, panci, wadah kosong, sendok, dan kompor. Kemudian menimbang kelapa parut sebanyak 200 gram, tuangkan kelapa parut sebanyak 200 gram ke dalam wadah bersih lalu ditimbang. Kemudian menambahkan air hangat. Masukkan air sebanyak 300 ml ke dalam wadah yang berisikan kelapa parut, kemudian remas-remas kelapa parut yang sudah bercampur dengan air, remas-remas kelapa hingga mengeluarkan santan. Kemudian, saring kelapa parut yang telah dilarutkan dengan air sambil diremas ampas kelapanya. Masukkan ke dalam gelas kosong, amati santan yang sudah diperas. Lalu, santan yang sudah siap dimasukkan ke dalam panci dan dipanaskan. Panaskan hingga mendidih.
Lalu masukkan kembali ke dalam gelas dan diamkan selama 1 sampai 2 jam. Amati santan yang sudah dipanaskan pada suhu tinggi. Selanjutnya, variabel yang diteliti atau diubah. Variabel penelitian merupakan gejala yang menjadi fokus atau titik perhatian suatu penelitian untuk diamati dalam suatu penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel manipulasi atau variabel bebas, variabel respon atau variabel terkait atau terikat, dan variabel kontrol. Selanjutnya, variabel manipulasi atau variabel bebas. Variabel yang mempengaruhi hasil penelitian. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah air, karena mempengaruhi tingkat kepekatan dari cairan santan. Selanjutnya, variabel respon atau terikat. Variabel yang dapat dipengaruhi atau menjadi akibat terjadinya variabel bebas. Pada penelitian ini, variabel terikatnya adalah kelapa dan kualitas santan yang dihasilkan. Selanjutnya, variabel kontrol. Variabel yang dibuat konstan sehingga tidak akan mempengaruhi variabel utama yang diteliti. Dalam penelitian ini, variabel kontrolnya adalah ukuran pada setiap bahan. Selanjutnya, pembahasan hasil percobaan akan dijelaskan oleh rekan saya, Feby. Kepada Feby, disilakan. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya, moderator. Izinkan saya untuk memaparkan pembahasan hasil percobaan. Di sini dapat kita lihat dari dokumentasi, terdapat 2 fase di dalam satu gelas ini. Yang pertama ada bagian atas yang berwarna putih, itu fase di mana kaya akan minyak, yang di bawahnya merupakan fase di mana kaya akan air. Nah, santan termasuk ke dalam sistem koloid dan tergolong emulsi minyak dalam air atau cair. Hal tersebut dikarenakan santan mengemulsi minyak yang diekstrak dari endosperma daging buah kelapa dengan penambahan air. Santan yang baru diolah pada prinsipnya merupakan suatu emulsi yang relatif stabil karena ukuran partikelnya besar dan relatif stabil. Secara alami distabilkan oleh protein kelapa yaitu globulin dan albumin serta adanya emulsifier fosfolipid. Emulsi pada santan kelapa ditandai oleh terpisahnya komponen lemak dan minyak dan terjadinya koagulasi komponen santan pada kondisi suhu yang terlalu tinggi. Emulsi santan relatif tidak stabil karena ukuran partikelnya besar. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan di sini terdapat 3. Yang pertama ada koloid merupakan sistem campuran yang dapat disebut juga metastabil, di mana artinya seakan-akan stabil namun akan memisah setelah waktu tertentu. Koloid berbeda dengan larutan yang sifatnya stabil karena sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair lain disebut emulsi dan santan termasuk ke dalam sistem koloid emulsi. Koloid memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada aerosol, sol, emulsi, buih, dan gel. Adapun yang kedua, proses koloid pada santan terjadi pada saat santan dipanaskan hingga santan mendidih, kemudian terjadi koagulasi komponen santan yang setelah itu didiamkan selama 1-2 jam. Akan mengalami pemisahan antara air dan minyak. Pemisahan tersebut merupakan metode dispersi yaitu homogenesis. Yang ketiga ada fase terdispersi pada santan yaitu cair dan medium. Fase pendispersi pada santan yaitu cair. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Feby yang telah menjelaskan pemaparannya, dan terima kasih juga kepada Fajar yang telah menyampaikan pemaparannya. Mungkin demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai sistem koloid pada santan. Semoga dapat bermanfaat, dan apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian presentasi kami, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.